Selamat siang Sobat Jaya, bertemu kembali dengan saya Warno Ngapakers. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan bidan vokasi di tengah pandemi. Sobat Jaya pasti menantikan terkait dengan acara kita ya, Unjaya Talk Show. Nah, Unjaya Talk Show kali ini akan saya temani dan ditemani dengan 2 narasumber yang ahli di bidangnya. Ada Ibu Ika Fitria SSTMkes dan kemudian ada Ibu Erna Widyastuti AMD Kop. Beliau ini, untuk Ibu Ika khususnya adalah Ketua Program Studi Kebidanan dan juga sebagai dosen dari D3 Kebidanan di Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta. Kemudian untuk Ibu Erna Widyastuti, ini adalah alumni dari D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta dan sekaligus juga mempunyai jiwa entrepreneurship ya. Ibu Erna ini mempunyai baby spa dan nanti akan kita kupas tuntas maksud saya selama 1 jam ke depan. Nanti juga Sobat Jaya akan memperoleh ilmu dan kemudian Sobat Jaya juga akan bisa mendapatkan door prize yang telah kami sediakan. Jadi jangan sampai terlewatkan door prize yang akan kami berikan kepada Sobat Jaya yang ada di rumah. Selamat bergabung dan selamat menikmati. Baik, untuk permulaan, silakan. Ini saya ditemani oleh 2 wanita cantik ya dari bidan, karena memang kalau di Indonesia bidan itu identik dengan perempuan ya, ibu-ibu ya. Kalau saya jadi bidan jadi Pak Bidan ya, atau Padan jadinya. Padan ya. Iya. Baik, saya ke Ibu Ika selaku Ketua Program Studi dari D3 Kebidanan. Ibu bisa memperkenalkan diri Bu kepada Sobat Jaya yang ada di rumah? Oke, terima kasih Pak Anong Apakers ya. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Nama saya Ika Fitria Yuningtyas. Kebetulan saya sebagai dosen di Prodi Kebidanan D3 Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta. Jadi siang ini nanti kita belajar bersama ya, bersama dengan alumni kita, nanti biar kenalan sendiri yang kegiatannya luar biasa sekali. Silahkan Bu Erna. Ya, kita sebaiknya kenalan dulu ya Mas Tano ya. Mungkin Bu Ika juga sudah lupa sama saya lulusan tahun berapa gitu ya Bu ya. Ya, nama saya Erna Widyastuti, saya lulusan Prodi D3 Kebidanan, Stikes Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tahun 2015. Jadi dulu saya lulus masih Stikes Mas, belum universitas ya. Sekarang jadi universitas tahun berapa Ibu? 2018. Ya. Okay. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta karena sudah menjadi universitas nggih Bu nggih. Jadi semoga menjadi universitas yang lebih maju lagi, unggul dan terdepan di bidangnya sesuai brandingnya nggih. Ya. Saya sangat senang sekali Bu di sini karena saya pernah menuntut ilmu di sini, sangat menyenangkan sekali di sini ya. Terlepas dari dosen yang sangat kompeten, terus saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, itulah adalah perkenalan dari Ibu Ika dan Ibu Erna yang memang expert di bidang kebidanan. Ya, baik Sobat Jaya, ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan bidan itu apa sih sebenarnya. Kemudian profesi bidan itu di kancah nasional di Indonesia maupun di internasional ya, mungkin nanti bisa diceritakan itu seperti apa, kemudian di layanan itu seperti apa, dan juga di entrepreneurship itu seperti apa. Jadi pada pertemuan pertama Sobat Jaya sudah mengetahui terkait dengan entrepreneurship di sistem informasi. Nah sekarang ada juga nih kami datangkan ahlinya entrepreneurship di bidang kesehatan, yaitu bidan terkait dengan baby spa. Oke, saya ingin bertanya kepada 2 narasumber di sini. Mungkin Ibu Ika dulu yang menjelaskan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Erna. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan ke Sobat Jaya konsep bidan itu apa? Itu profesi apa sih sebenarnya bidan? Monggo. Oke, terima kasih Pak Ano. Baik, untuk bidan ya tadi sudah disinggung oleh Pak Ano bahwa bidan itu memang spesial ya, karena kami berdua wanita ini wakil dari semua wanita yang ada di Indonesia yang berprofesi sebagai bidan. Nah, kalau misalkan nanti Pak Ano pengen jadi bidan harus pindah dulu ke luar negeri Pak ya. Boleh. Ya. Jadi dari definisinya sendiri di Indonesia itu bidan itu memang seorang wanita, harus digarisbawahi wanita, tidak ada genre yang lain ya.
Oke, jadi memang dia seorang wanita yang sudah menempuh pendidikan secara formal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan D3 ya dia harus lulus tepat waktu 3 tahun seperti itu. Oke, nah untuk kegiatannya, saya yakin semua orang pasti kenal dengan bidan. Nah, anak kecil pun paling juga sudah tahu. Rumahmu dekat mana, mungkin seperti itu. Oh itu loh Bu Bidan itu, oh Bu Bidan yang ini ya, ya. Bu Bidan itu kerjaannya apa? Bu Bidan itu paling juga ini bersama dengan ibu hamil, terus sama dengan ibu nifas, sama dengan anak-anak bayi dan lain sebagainya. Tapi Anak-anak saya boleh tahu dulu sekolah nggak, Bu? gitu ya. Bidan itu nggak pernah ngurusin laki-laki nggak sih Bu sebenarnya? Oke, pernah ngurusin laki-laki nggak ya? Iya. Nanti kalau nggak ada laki-laki nggak ada bidan nanti Pak Oh ya. gitu ya. Karena apa yang diurusin itu juga korban laki-laki. Ya Baik. boleh, Makanya boleh. di Dari suatu seluruh jenis kelamin dan seluruh usia ya bidan itu menangani juga ya. Oke, jadi di sepanjang daur siklus kehidupan mulai dari ini ya, dari proses atau persiapan dari kehamilan, kemudian hamilnya, kemudian bersalinnya, setelah bersalin, kemudian anaknya, usia sekolah, prasekolah, kemudian remaja, dan satu siklus sampai dengan menopause atau sudah lansia seperti itu. Terlepas dari ada peran laki-laki juga meskipun tidak bisa jadi bidan kalau di Indonesia seperti itu. Berarti kalau misalnya bidan oke, menangani terkait dengan ibu hamil sampai dengan punya anak, terus sampai beliau-beliaunya itu lanjut usia. Kemudian laki-laki pun juga tidak ditelantarkan begitu saja ya oleh bidan ya, karena itu juga mempengaruhi dari seorang ibu, kemudian dan sebuah keluarga ya. Berarti memang harus diperhatikan secara holistik ya semuanya ya Bu ya. Betul Ya. sekali. Oke, Iya, Ibu iya. Erna bagaimana tanggapannya? Profesi bidan itu seperti apa sih selama jenengan itu kuliah di Ayani, kemudian sampai sudah bekerja di puskesmas dan mempunyai baby spa, itu seperti apa konsep bidan menurut Ibu Erna? Hampir sama Ibu Ika ya, bidan itu adalah seorang wanita. Kalau saya jawabnya lebih ke kita masih muda dengan usia kita yang belia, kita dituntut untuk menjadi seorang bidan yang harus lebih dewasa daripada pasien kita. Kita harus menguasai ilmu kita sehingga kita ketika memberi konseling kepada pasien dari dia hamil, persalinan, sampai dia nifas, sampai dia reproduksinya, sampai dia menopause, semua ada kaitannya. Jadi kita dituntut untuk lebih dewasa toh Mas, di sejauh ini seperti itu. Iya, makanya di masyarakat itu ada namanya bidan desa Sobat Jaya. Ya betul ya Ibu-ibu ya. Ya, Ada betul. bidan desa, Ya. kemudian dia itu juga mengayomi masyarakat ya, dan juga itu sebagai penanggung jawab sebuah desa ya kalau ada apa-apa ya. Nah itulah dituntutnya seorang bidan itu harus bisa menjadi lebih dewasa daripada yang lainnya. Betul tadi ya, walaupun usianya muda ya kita harus tetap berjiwa dewasa ya. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan dari Ibu Ika dan Ibu Erna terkait dengan konsep bidan dan profesi bidan. Nah nanti saya ingin mengingatkan ke Sobat Jaya yang ada di rumah, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom chat live IG-nya Info Unjaya, sehingga nanti bisa saya baca dan kemudian saya sampaikan kepada narasumber yang sudah kami hadirkan di sini. Kemudian juga nanti jangan lupa ketika saya menyebutkan pertanyaan ya ke Sobat Jaya dan Sobat Jaya tahu jawabannya, langsung saja ketik dan kemudian jawab jawaban dari yang saudara jawab. Kemudian nanti akan kami pilih siapa yang akan memperoleh door prize dari kami. Siapa cepat dia akan dapat ya Sobat Jaya. Oke, selanjutnya tadi sudah dipaparin terkait dengan konsep bidan ya, dan kemudian rasa tanggung jawabnya seperti apa ya. Nah sekarang Ibu Ika dan Ibu Erna mungkin bisa menjelaskan kira-kira profesi bidan saat ini ya terkait dengan tadi tema yang kita usung ya. Nah itu kira-kira bagaimana profesi bidan di saat ini gitu, kira-kira dari pemerintah apakah ada kebijakan tersendiri, kemudian di masyarakat apakah ada permintaan tersendiri, dari
kampus juga di bidang pendidikan ada kebijakan sendiri, dan dari pelayanan itu sendiri ada atau tidak gitu? Bisa menjelaskan siapa dulu, monggo? Oke, terima kasih Pak Ano ya. Baik, terkait Ano Ngapakers ya. Oke. Jangan lupa. Jadi kalau Pak. Sobat Jaya pengen saya ngomong ngapak bisa kok, typing iya. aja ngapak-pak gitu, entar ngapak nanti. Iya. Oke, Monggo, Bu. bisa diulang Pak, Oh, iya. ngapak-ngapaknya. Monggo, Bu. Ya, oke. Terkait dengan kondisi saat ini ya, jadi memang bidan itu kan pekerjaannya di berbagai lini ya. Ada yang di klinik, ada yang di PMB, kemudian ada juga yang di rumah sakit. Nah, di tengah yang pandemi seperti ini pasti akan punya protokol kesehatan sesuai dengan di mana dia bekerja. Nah, untuk yang jadi mahasiswa di sini pun juga sama. Sehingga untuk perkuliahan itu memang kita sistemnya online, jadi tatap muka kita minimalisir atau kita tiadakan, sehingga kontak langsung juga kita tiadakan agar tidak sama-sama saling saling menebar virus, bukan menebar pesona ya. Ya kalau tebar pesona mungkin ya pak ngapak ya. Boleh. Ya. Boleh juga ya. Iya. Oke. Jadi biar virusnya yang ada di sana segera terhempaskan pergi, jadi tidak jadi satu di sini. Oke. Jadi seperti itu kalau untuk mahasiswa ya. Jadi kalau untuk pengen jadi bidan selama di pandemi seperti ini, perkuliahannya tetap sama seperti perkuliahan yang lain, tetap kita lewat atau dalam jaringan. Untuk kompetensinya apa, itu juga kita lewat dalam jaringan, bisa video call, kemudian kita dengan berbagai Chatting di media gitu sosial Bu, apapun bisa dilakukan. Ya. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang kesulitan dengan sinyal dan lain sebagainya, kita masih bisa tolerir ya. Mahasiswa masih diberikan kesempatan karena mungkin mudik ya, karena belum berani untuk kembali ke Jogja, sehingga kita pun harus bisa memaklumi, asalkan kompetensinya pun tetap tercapai dan dia bisa lulus jadi bidan sesuai dengan capaian pembelajarannya. Seperti itu ya, itu kalau untuk dari sisi pendidikannya ya. Oke. Kalau untuk dari pelayanannya dari Bu Erna ya nanti ya. Oke, sebelum ke Bu Erna, disimpan dulu jawabannya Bu Erna. Iya. Ibu tadi sudah menjelaskan ya bahwa kalau misalnya studi di D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta itu tidak perlu khawatir ya ternyata untuk proses pembelajaran ketika ada suatu permasalahan ya, misalnya pandemi corona ini atau COVID-19. Ternyata kami juga ya di D3 Kebidanan ya, salah satu contohnya itu menyediakan layanan untuk konsultasi secara daring ya. Jadi ada batasan social distancing, untuk batasan pencegahan COVID, protokol COVID-nya tetap dilaksanakan ya Bu, tanpa mengurangi dari kompetensi lulusannya ya Bu ya, capaian pembelajarannya. Jadi tetap pembelajaran dilanjutkan secara daring, dan memang D3 Kebidanan ini dari prodi ya, itu mengharapkan benar-benar mahasiswanya juga lulus tepat waktu. Betul ya. Jadi Sobat Jaya yang mahasiswa maupun yang masih SMA atau SMK itu tidak perlu khawatir jika dari Sobat Jaya ingin kuliah di Unjani Yogyakarta prodi kebidanan khususnya D3, itu nggak perlu khawatir ya. Pasti itu akan dijamin ya terkait dengan pembelajaran walaupun ada efek pandemi COVID-19 ini. Ibu, ini tadi ada ini nih dari Yeni Dwi nih, ternyata nih ya, rindu kuliah di Unjaya, Bu Ika dosen favoritku katanya. Wah, ini makasih ya Yeni udah kirim ini nih, kirim salam ke Bu Ika. Ini alumni ini. Alumni ya nih. Iya. Oh, satu angkatan ya. Oh, ternyata satu angkatan dengan Ibu Erna. Ini nggak titip salam nih Mbak Yeni ke temannya. Jadi kalau Sobat Jaya yang ada di rumah yang lagi nonton nih, alumni maupun mahasiswa D3 Kebidanan maupun Sobat Jaya yang masih SMA SMK, bisa titip salam di sini dan nanti saya akan bacakan. Siapa tahu nanti titip salam ke Bu Erna, ke Bu Ika atau ke saya. Silakan typing aja. Oke. Lanjut ya. Oh, ada lagi nih sebenarnya. Okvianingsi S2 Kebidanan di Unjani sudah ada belum ya? Oh, insya Allah ya, kedepannya doakan yang terbaik supaya nanti muncul S2 Kebidanan, S3 Kebidanan ya Bu ya.
Oke, Bu Erna, maaf ya tadi saya potong supaya nanti Bu Erna juga bisa menjawab yang lebih gitu sebenarnya. Ini sudah expertnya. Silakan nih Bu Erna bisa menjawab tadi terkait dengan profesi bidan masak ini khususnya di pelayanan. Kalau misalnya ingin menambahkan yang di pendidikan, dipersilakan sama kebijakan pemerintah nggak apa-apa. Monggo. Kalau saya ditanya tentang pelayanan, ini yang ditanyakan tentang pelayanan praktek mandiri bidan atau puskesmas dulu nih Mas? Soalnya saya kebetulan, jadi saya juga bekerja di 2 tempat itu gitu. Maklum lah orang sibuk ya guys ya Sobat Jaya gitu. Enggak juga, Jawabannya. mungkin kebetulan saja Oh ya boleh. gitu. Nah Sobat secara pribadi dulu ya di personal ya, layanan personal. Terus kemudian nanti di puskesmas, dan siapa tahu kan di puskesmas ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya terkait dengan layanan kebidanan. Oke, monggo yang secara pribadi dulu nggak apa-apa yang punya entrepreneur tadi. BN. Entrepreneur Layanan. yang seperti apa? Baby Spa kan? Baby Spa. Oh iya. Jadi Itu 3 layanan. nih. Jadi kita pembahasannya 3 nih. Jadi tentang PMB, Iya. Baby Spa, Betul. sama Puskesmas Depok 2 gitu ya. Betul Ya, sekali. ya, ya, Langsung ya. nyebutin Saya sebut Puskesmas merek ya Depok. karena saya sekalian. Iya, semoga aja puskesmas Depok dia pada nonton. Jangan lupa ya, subscribe dan tapping gitu. Iya, disapa boleh. Monggo silakan. Kalau saya bicara tentang Baby Spa ya Mas. Bidan itu banyak sekali, dia bisa nyabang kemana saja. Kebetulan kalau saya dulu pendidikan di D3 sudah ada tentang pijat bayi nggih Bu. Jadi setelah lulus dari D3 Kebidanan, saya lanjut untuk pelatihan Baby Spa Mas di Gria Sehat, sehingga saya bisa memberanikan diri untuk membuka usaha itu gitu. Kalau untuk selama pandemi ini memang kita masih tetap terapkan protokol kesehatannya. Jadi banyak sekali yang tidak datang ke outlet kita, tapi kita yang home care. Oh, jadi berarti home visit ya, home ya care betul. Jadi ke keluarga. seorang ibu itu lebih percaya kepada kita untuk home care daripada membawa anaknya untuk pergi ke fasilitas kesehatan apapun ke outlet kita gitu. Terus ini lumayan menarik ya kalau misalnya awalnya nih Ibu Erna ini membuka namanya pijat bayi ya, karena diajarkan dulu terapi komplementernya terkait dengan pijat bayi, kemudian bukalah itu dan tetap bertahan sampai sekarang, dan malah kemungkinan konsumennya atau misalnya keluarga yang memang percaya dengan Ibu Erna ini semakin banyak. Sampai adanya pandemi COVID ini ternyata Ibu Erna Betul. juga tidak merasa putus asa. Bidan itu tidak langsung stop gitu, nggak ada yang datang ke pelayanannya dia, tapi malah Ibu Erna yang melakukan home care atau home visit. Itu menarik sekali. Itu kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya nggak Ibu Erna ketika melakukan home visit sama sebelum pandemik sama saat pandemik ini kan home visit? Itu kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya nggak Ibu? Bisa diceritakan? Kalau kelebihannya mungkin apa ya Mas? Kita lebih dekat saja sama keluarga, kita lebih ngobrol lebih enak karena ada di itu. Karena kita membuat dari si konsumen itu nyaman dan percaya sama kita juga kita harus percaya sama pasien. Jadi kan selama pandemi ini kan kita tidak tahu yang OTG itu yang mana, apakah dia OTG atau tidak, saya OTG atau tidak, tapi mereka tetap masih mempercayakan itu kepada saya. Jadi insya Allah kalau saya ada yang namanya repeat test secara ulangan Mas. Jadi kalau petugas puskesmas itu dia biasanya ada repeat test yang pertama, terus selang 1 minggu lagi dia ada repeat test. Jadi alhamdulillah konsumen pada percaya karena saya ini loh Bu hasil repeat test saya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk pergi ataupun pelayanan ataupun treatment di tempat kita gitu. Kalau kekurangannya mungkin jadi saya harus banyak sekali yang saya bawa ketika saya home care. Di saat pandemi COVID-19 seperti ini Bu, jadi posyandu tidak jalan. Otomatis kan penimbangan, pengukuran tinggi badan, berat badan, semua tidak berjalan Bu. Jadi saya menawarkan untuk ketika pelayanan pijat bayi plusnya, saya bisa melakukan DDST, KPSP, terus pengukuran tinggi badan, berat badan, terus treatmentnya apa. Jadi memang kalau untuk home care saya membackup karena memang harus 1 mobil Ibu. Jadi di dalamnya ada timbangan, ada pengukurnya, ada yang
itu mungkin lebih ribet lagi sih Mas, karena kalau di outlet kan sudah ada baknya, tinggal kita treatment aja. Tapi ketika kita home care memang barangnya banyak sehingga lebih repot lagi. Apalagi yang misalnya treatment baby spa Ibu, itu kan harus ada yang namanya water heater ya. Airnya juga seberapa banyaknya Mas, misalnya tidak punya water heater itu pernah Bu, home care itu kita home care dia tidak punya water heater. Lalu dia merebus, iya masak air Ibu sampai 7 panci itu lebih, karena memang besar Mas. Mbaknya itu memang besar. Ya, kayak batap atau apa? Enggak sih, kayak dia kayak plastik tapi tingginya udah segini sendiri dia. Jadi memang rempong kalau home care itu. Tapi saya acungi jempol ya, walaupun ada namanya kekurangan di situ, tapi bidan praktek pribadi ya untuk melayani masyarakat dengan segenap jiwa itu tetap dipraktekkan oleh Ibu Erna ini. Beliau adalah lulusan dari D3 Kebidanan, dulu Stikes Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ya, sekarang sudah berganti menjadi Fakultas Kesehatan Unjani Jogja. Itu sebenarnya suatu yang mulia, karena memang tadi sudah disampaikan bahwa posyandu itu sudah tidak berjalan, apalagi orang itu harus datang ke layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit gitu ya, itu juga harus dibatasi kalau misalnya memang tidak sakit parah gitu ya Bu Erna ya. Jadi kalau untuk yang masih bisa ditanganin sendiri itu kan seperti anjuran pemerintah tetap stay at home no Mas. Misalnya ada gawat darurat baru ke fasilitas kesehatan. Iya betul. Nah itulah, dan bawa banyak barang gitu ya yang sebenarnya memang kalau misalnya seseorang datang ke praktek bidan mandiri ya, buka praktek gitu ya Sobajaya, itu memang tidak perlu bawa peralatan yang banyak karena barangnya udah ada di situ. Tapi kalau misalnya harus home visit, home care, waduh, apalagi seorang perempuan ya, nggak tahu yang ngusung-ngusung itu Ibu Erna sendiri atau yang ngusung-ngusung itu suaminya beserta 3 anaknya gitu. Anak masih kecil Mas anak iya. Bercanda. Tetap saya semua membackup sendiri. Jadi yang terapisnya saya juga yang menata semua, saya yang terapi, saya yang merapikan, saya yang membawa angkut-angkut itu ya saya bawa di, kalau motor enggak bisa Mas, terlalu pasti banyak pakai mobil ya. Kalau punya mobil pick up atau truk mungkin truk yang dibawa. Bu Ika gimana ini ya sebagai ketua program studi D3 Kebidanan, ini melihat alumninya yang luar biasa, bagaimana pendapat Ibu Ika? Iya, oke, baik. Saya jadi muncul kepikiran ya, suatu saat mungkin akan ada inovasi mobil yang ruangannya itu didesain seperti pekerjaan bidan gitu. Jadi ketika mobil itu keliling di situ sudah ada apa ya namanya ya? Kalau baby spa ya, jadi tidak perlu angkut terus bongkar lagi dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin. Jadi kayak ini ya, kayak ambulan gitu ya. Nah, nanti mungkin ya kayak ini, kayak truk yang ada studionya gitu, seperti yang talk-show di luar kan ya. Ada yang alat-alat B-nya itu udah masuk di dalam bisnya itu. Nah itu salah satu ide yang luar biasa sebenarnya Bu Ika untuk melakukan inovasi. Nah besok bisa tuh Bu hibah gitu ya. Amin, mungkin bisa kolaborasi ya. Jadi Unjani Yogyakarta juga melakukan kolaborasi dengan bidan praktek swasta atau mandiri. Banyak yang sudah berkolaborasi dan banyak yang praktek di situ gitu ya untuk mahasiswanya Bu ya. Iya. Oke. Nambah ya Pak ya? Oh ya boleh, silakan, masih banyak kok Bu. Oke, baiklah. Belum kenyang-kenyang ya? Iya, monggo Bu. Iya, tadi kan disampaikan ya, ini kan memang Bu Erna atau Mbak Erna ini, tak panggil Mbak aja ya, katanya kan muda ya, masih muda. Aku Dede. Dede ngapak. Dede ngapak. Oke, tadi kan disampaikan waktu kuliah itu memang dapat kuliah pijat bayi ya, sehingga kami juga terus berinovasi yang di dalam gedung ini untuk lebih mengembangkan unggulan kita, jadi tidak hanya terbatas di pijat bayi, jadi kita mengembangkan untuk unggulannya itu komplementer. Jadi memang selain kegiatan bidan yang tadi di sepanjang siklus kehidupan manusia, tadi mendampingi dari perencanaan proses pembuahan sampai dengan menopause atau lansia, dan menggandeng suami dalam proses perencanaan kehamilan, persiapan kehamilan dan lain sebagainya. Jadi kita punya unggulan nih. Nah, keunggulannya tadi sudah saya sampaikan komplementer. Jadi unggulannya itu di pelayanan komplementer pada ibu dan anak ya. Jadi spesialisasinya itu di ibu itu ada yoga ibu hamil,
ada yoga ibu nifas bersalin. Ya. Kemudian untuk yang bayinya ada yoga bayi, yoga balita, itu ada semua. Kemudian selain yoga juga ada masas, jadi masas ada masas ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu nifas, dan masas juga untuk bayi dan balita. Oke, jadi keunggulan kita di situ. Jadi ada di pelayanan komplementer pada ibu dan anak, ada masas sama yoga. Oh, Oke. gitu. Berarti itu sebenarnya pengembangan dari yang kurikulum dulu pas waktu stikes ya Bu ya. Iya, betul Dulu sekali. memang diajarkan terkait dengan pijat bayi, terus kemudian dikembangkan ke masas, Iya, betul. yoga. Terus tadinya satu lagi apa ya Bu tadi? Iya, masas sama yoga. Masas dan Yoganya ada yoga. yoga untuk ibu dan yoga Oh ya, pada untuk anak ya. Iya, itu kan luar biasa sebenarnya. Dan dosen-dosen di D3 Bidan juga sudah punya perkumpulan ya Bu terkait dengan yoga-yoga apa ya itu namanya ya Bu ya, aku lupa. Oh iya. Bukan ya itu ya? Iya, Itu jadi ada kumpulannya Bu ya? ada Ada ya? ada Apa Bu? ada. Bisa Apa ya namanya ya? Pranatal bukan sih atau apa gitu? Pranatal ya kan? Bukan. Yang Itu Ayani jadi ada nggak? untuk kami dari tim dosen kebidanan Ya. itu sudah tersertifikasi untuk pelatihan. Oh, Yes. tersertifikasi. Tepuk kaki apa tepuk Pantesan tangan? alumninya luar biasa. Saya cungi jempol. Lanjut. Oke, jadi untuk yoga pada ibu itu dosen kami tersertifikasi untuk prenatal gentle yoga, kemudian untuk yang bayi itu untuk yoga bayi balita. Lalu untuk yang masas itu juga tersertifikasi pijat bayi, kemudian masas di segala usia, setiap tahapan perkembangan ada. Dari 0 sampai 3 bulan, kemudian 3 sampai 6, 6 sampai 9 dan seterusnya sampai dengan 5 tahun. Jadi setiap tahapan itu ada gitu. Dan ada juga yang punya di rumah ataupun dia kerjasama dengan bidan yang ada di dekat rumah untuk melayani apa ya, kalau tadi baby spa itu home visit dan lain sebagainya itu privat class. Jadi kita ada yoga melayani privat yoga. Ini juga terkait dengan efek dari pandemi ini, sehingga kita harus stay at home. privat Ya, ya. betul sekali. Tetap aja ya Sobat Jaya, alumninya juga melakukan home visit dan home care terkait dengan pandemi COVID, yang angkat-angkat sendiri gitu ya. Pantas itu kekar. Nggak bercanda ya Bu Ena ya, maaf ya. Fisiknya bidan itu harus menyesuaikan. Oh, iya. Nanti kalau kecil angkat-angkutnya nggak bisa. Iya. Terus juga dari dosennya juga ternyata juga yoganya itu nggak bisa dilakukan bareng-bareng ya Bu ya. Biasanya berkumpul, sekarang hanya privat ya. Bisa juga berkumpul tapi memang harus tetap jaga jarak ya. Dan Oke. kita ada minimal kelasnya gitu. Tapi sebagian juga ada yang memang ada juga yang online kelas juga ada. Ada yang online. Iya, betul Ingat sekali. Sobat Jaya, ada yang tatap muka, namanya itu pembelajaran. Kalau pembelajaran itu luring ya, sebenarnya itu offline. Jadi ketemu secara langsung maksudnya. Nah ini juga ada pembelajaran yoga secara online. Gimana gerakannya coba? Lihatlah apa namanya di IG atau di YouTube-nya gitu ya. Itu Iya, ada. betul sekali. Dan Terus datang ke D3 Kebidanan. iya, betul. Terus apa Bu? Terus untuk yang yoga anak itu biasanya kita kerjasama sama sekolahan TK, jadi itu nanti terjadwal ya. Jadi ikut di jadwal jam pelajaran ya kalau TK itu ya. Iya. Iya. Jadi setiap minggu biasanya itu kami datang untuk yoga ke anak. Itu gitu. pengabdian ya Bu ya, dari seorang dosen atau masuk ke bagian mana Ibu? Bisa bentuk pengabdian, bisa juga dalam bentuk wirausaha. Oh gitu. Iya, Berarti betul secara sekali. 1 minggu sekali ya Bu ya? Iya, 1 minggu sekali. Oh luar biasa. Tidak kenal lelah ya Bidan Unjani Yogyakarta ya ternyata ya. Gitu ya. Iya. Oke. Ini ada salam. Ini saya bacakan ya Sobat Jaya. Ini ada Eka Wahyuni. Ya Eka Wahyuni 31. Untung namanya nggak macam-macam ini ya. Ini salam sehat untuk Bu Ika. Saya alumni 2017. Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Oh nih. Ada ini Bu Alfi apa ya? Alfi Ardiana Sari ya. Oh ya ini nih Mbak Erna patut dicontoh.
bisa membaca kebutuhan klien dan profesional sekali dalam memberikan pelayanan. Wah, memang saya juga heran ini ya, bisa ngangkat-ngangkat itu aja sih herannya, ngangkat-ngangkat yang barang berat-berat itu. Terus maksudnya nggak butuh laki-laki gitu. Iya, laki-lakinya kemana ya suaminya ya? Oh, nih Bu Alfi salut dan bangga sama Mbak Erna bisa mengaplikasikan ilmu dan manfaat banget untuk masyarakat. Oke, udah selesai ya. Ayo yang mau kirim-kirim salam silakan di sini ya. Seperti radio-radio ini kayaknya nih. Salam buat Mbak Erna dari Endah Susilowati, Mbak Erna idolaku. Iya, kapan Sobat Jaya Oh iya jawab silakan. Endah Susilowati ya? Iya ya, silakan. Ibu. Jadi kemarin saya sebagai kebetulan CI dari PMB Praktek Mandiri Bidan Dini Melani. Nah, Endah sama siapa ya Bu? Dila itu adalah mahasiswi dari Kebidanan Unjani yang praktek di tempat saya. Ya, jadi saya sama Bu Dini itu sangat terkesan sekali dengan mahasiswa Unjani. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sobat Jaya jangan lupa tepuk tangan ya, walaupun tepuk tangannya kayak gini nih. Nggak apa-apa. Jadi bukan hanya saya mengacungi jempol Ibu, jadi Bu Dini sangat mengapresiasi sekali sehingga mengasih nilai mereka tuh sangat tinggi kemarin. Karena mereka tuh selain pinter, ya mereka berdua itu selain pinter, cantik juga. Anak Unjani cantik-cantik ya Bu. Terlepas alumni cantik, dosennya juga cantik-cantik gitu dosennya ya. juga ya. Jadi Kalau ada selain bapak, mungkin bapaknya ganteng-ganteng. ganteng-ganteng ya Mas. Monggo, Bu. Ya. Jadi selain mereka cantik-cantik, dia seimbang Bu sama ilmu yang dia bawa. Jadi PMB kita itu dia sangat peka sekali Mas. Dari pelayanan kebidanannya, dari mereka tidak disuruh saja mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Itu yang harus saya acungi jempol untuk dosen Unjani yang bisa mendidik siswa-siswanya, murid-muridnya menjadi seperti itu gitu. Terutama saya yang bisa menjadi seperti saat ini. Saya tidak akan jadi seperti saat ini tanpa adanya dosen-dosen Unjani gitu. Terima kasih luar Bu. biasa. Gitu ya. Ya, silahkan, terima kasih. Ya, itu salah satu testimoni dari Ibu Erna yang telah membimbing dari mahasiswi dari D3 Kebidanan FKes Unjani Yogyakarta. Ternyata kalian Sobat Jaya ya, khususnya mahasiswa nih D3 Kebidanan, ternyata kalian itu jempol lebih dari satu kayaknya nih. Dan ternyata berpikir kritis dan kalian itu mandiri tanpa perlu dioyak-oyak dan lain sebagainya, kalian bisa melakukan secara mandiri ya Bu ya. Dan tentunya kalau misalnya dari bidang masih di akademik ada bimbingan, makanya tadi tuh ada yang bilang Mbak Erna idolaku katanya. Ini ada Nana Prasetyo, itu siapa ini? Ini salam buat Wika. Terus Fadila dibimbing Mbak Erna ketika di BPM menyenangkan sekali gitu ya. Tadi udah dijabarin ya. Kita ganti topik Sobat Jaya ya. Tadi Ibu Ika dan Ibu Erna sudah menjelaskan terkait dengan keunggulan prodi dari D3 Kebidanan FKes Unjani Yogyakarta, yaitu terapi komplementer. Tadi juga sudah dijelaskan ya Bu ya, terkait dengan awalnya itu ada pengajari pijat bayi, terus kemudian dikembangkan ke yoga, dan dosen-dosen Unjani juga sudah tersertifikasi terkait TEKOM tersebut. TEKOM itu terapi komplementer ya, yang massage, yang yoga dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir kalau Sobat Jaya yang masih SMA atau SMK itu kalau ingin daftar di D3 Kebidanan FKes Unjani Yogyakarta, silahkan datang ke kampus 2 ya FKes Unjani Yogyakarta untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa D3 Kebidanan. Ya nanti diajarkan tekom-tekom kok, jadi nggak dapat teorinya aja, tapi prakteknya juga dibekali, sehingga seperti Ibu Erna ini walaupun sudah lulus, beliau juga buka bidan praktek mandiri, salah satunya adalah baby spa. Gitu ya, udah ya, gitu ya, ya. Oke, kita lanjut. Mau dikasih pertanyaan atau lanjut dulu Ibu Ika dan Ibu Erna ini, si Sobat Jaya maksudnya? Doorpress dulu ya, oke. Mumpung viewersnya banyak ya, silahkan ya. Ya sekitar 40-an lebih nih, luar biasa Sobat Jaya. Terima kasih sudah menonton saya ya, salah. Terima kasih sudah menonton Unjaya Talk Show ya. Untuk para Ahmad Yani muda yang ada di rumah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya itu terkait dengan apa
keunggulan dari Prodi D3 Kebidanan FKS Unjani Yogyakarta. Silahkan bagi mahasiswa atau Sobat Jaya yang bisa menjawab langsung typing saja. Typing dan kemudian dijawab, siapa cepat dia akan dapat. Ya, nanti hadiah khusus dari Unjani Yogyakarta. Ya, silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan jawab. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Apa keunggulan dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta? Silahkan. Oh, satu. Baru satu orang yang jawab. Ayo, ada lagi. Benar apa enggak itu ya, Previta? Ayo. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Oke, door prize-nya nanti buku saya ya, jadi komplementer nanti ya. Karena pertanyaannya terkait dengan unggulan Prodi, jadi nanti door prize-nya dari saya. Oke. Door prize-nya ingat spesial dari Ibu Kaprodi. Kaprodi atau Keprodi ya Bu ya panggilannya? Iya, Ketua Program Studi. Oh ya, Ketua Program Studi D3 Kebidanan. Siapa yang jawabannya tepat dan cepat nanti dapat hadiah spesial dari Prodi D3 Kebidanan atau dari Bu Ika. Ayo, siapa yang tadi kangen? Ayo, siapa yang tadi memfavoritkan Ibu Ika atau Ibu Erna? Ayo, jawabannya adalah kira-kira terapi komplementer betul atau tidak, Bu? Oke, ada yang bisa lebih spesifik nggak ya? Oke, ada yang bisa lebih silakan. spesifik atau tidak nih jawabannya terkait apa keunggulan dari D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta? Apa jawabannya? Lebih spesifik. Wah, ini aja pengen jawab apalagi saya. Bu Erna pengen jawab apalagi saya. Ayo, terapi komplementer. Kira-kira ada yang bisa jawab lebih spesifik? Mbak Frevita lebih spesifik? Mbak Nana Prasetyo atau Mas Nana ini? Ayo, ada yang lebih spesifik terapi komplementernya itu apa aja gitu ya? Ya, betul. Iya. Ayo lebih spesifik. Atau kita tunggu jawabannya sambil kita boleh berbincang. Oke. Boleh. Kita tunggu jawabannya ya. Kira-kira yang lebih spesifik terapi komplementernya apa nih keunggulan dari D3 Kebidanan? Kita tunggu jawabannya dari Sobat Jaya yang bisa jawab pertanyaannya, silahkan typing. Kemudian nanti akan kami pilih siapa jawaban yang paling tepat dan cepat, sehingga akan memperoleh door prize dari Bu Ika spesial dari Keprodi D3 Kebidanan. Oke. Segera. Ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira tadi sudah membahas terkait dengan keunggulan D3 Kebidanan ya, Ibu ya. Nah, apa kaitannya dari keunggulan tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Ika dan juga dari Bu Erna dengan kurikulum? Misalnya Ibu Ika menjawab kurikulum berdasarkan di pendidikan. Kemudian terapi komplementer di layanan kira-kira dibutuhkan sekali atau tidak? Nanti Bu Erna mungkin bisa menjawab ya. Baik pelayanan mandiri maupun di puskesmas. Silahkan Ibu Ika bisa menjawab. Ya, oke. Tadi kan ini saya harus mengawali dengan menyebutkan keunggulan atau itu sudah ada yang menjawab ya? Ada sih beberapa ini. Ya. Oke, jadi untuk kurikulumnya pasti menyesuaikan dengan unggulan ya. Berawal dari visinya itu memang kita ke pelayanan komplementer pada ibu dan anak, serta pasti ada mewarisi kejuangan Jenderal Ahmad Yani ya. Untuk kurikulumnya ini memang selama 3 tahun itu totalnya ada 112 SKS. Jadi untuk mata kuliah pelayanan komplementer itu ada satu mata kuliah sendiri. Jadi untuk besarannya sangat besar, satu mata kuliah itu 6 SKS, sehingga memang butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa menyelesaikan satu mata kuliah tersebut. Nah, untuk mata kuliah tersebut itu pastinya akan diawali dengan teori ya, teori terkait dengan pelayanan komplementer pada ibu dan anak tadi. Kemudian ada praktikumnya juga terkait dengan layanan komplementer itu. Kemudian karena saat ini memang pas sekali di semester ini itu pas di mata kuliah pelayanan komplementer pada ibu dan anak, sehingga memang harus ada beberapa perubahan metode pembelajaran yang harus dilakukan agar capaiannya semua bisa
lalui. Nah, untuk tadi online class itu biasanya dilakukan oleh praktisi yoga, kemudian diikuti oleh ibu hamil ataupun ibu nifas. Nah, untuk perkuliahan pun, untuk komplementer pun ini pun sama. Jadi ada online kelasnya dosennya untuk bisa mendemonstrasikan gerakan yoga itu seperti apa, kemudian gerakan untuk massage bayi itu seperti apa. Kemudian mahasiswa yang ada di ujung barat sampai dengan ujung timur yang berada di rumah masing-masing bisa mengikuti gerakan yang disampaikan atau yang diberikan oleh dosen pengampu masing-masing, sehingga bisa melakukan sendiri di rumah masing-masing. Dan pastinya harus dipastikan dengan jaringannya yang bisa mendukung ya, sehingga gerakannya tidak putus-putus. Nah, kalaupun misalkan jaringannya memang tidak atau kurang bersahabat, kami juga membuat video pembelajaran sehingga nanti mahasiswa pun bisa mengulang sendiri ketika pada saat online class itu ketinggalan. Jadi bisa mengulang-ulang sendiri. Kemudian nanti setelah itu akan ada waktunya untuk dosen meminta mahasiswa mengulang kembali untuk kita nilai. Ya. Jadi gerakannya sudah benar atau belum terkait dengan unggulan kita itu tadi. Seperti itu. Oke, berarti memang keunggulan prodi yang tadi terapi komplementer itu tidak hanya diajarkan secara face to face ya. Ternyata di pandemi Covid juga diajarkan secara online. Itu biasanya pakai media-media yang bisa bisa diakses oleh mahasiswa di seluruh pelosok, baik dari barat maupun sampai timur. Kemudian nanti mengikuti gerakan dari dosen-dosennya yang mengajarkan secara daring. Dan juga kalau misalnya mahasiswanya ternyata jaringannya nih, mohon maaf ya, karena lokasi gitu ya, akhirnya terputus-putus kayak goyang patah-patah gitu ya. Kalau misalnya ada goyangan yang lain mungkin jadinya malah goyangannya itu gimana gitu ya. Nah itu jadi gempa kayak semalam ya. Jadi gempa kayak semalam, saya tuh lagi ngelilir kayak gitu ya. Kemudian akhirnya udah langsung berdiri gitu. Itu malah mau ngomongin gempa. Nah itu tetap dilaksanakan gitu ya. Walaupun itu ada pandemi Covid, pembelajaran daring tetap dilaksanakan walaupun itu praktek yoga ya, terus pijat bayi gerakannya gimana, baby spa gimana gitu ya. Dan kalau misalnya ada tadi bermacam-macam masalah jaringan, itu ternyata dosen dan prodi D3 kebidanan tetap menggunakan media yaitu audio visual ya, direkam kemudian mahasiswa bisa menontonnya lagi tanpa harus melihat ke belakang yang sudah terjadi dan tidak bisa direkam gitu ya karena patah-patah kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, mungkin juga nanti akan live IG gitu boleh ya? Oh iya boleh. Iya, Siapa iya. tahu nanti IG-nya kebidanan Iya, ya, betul. Unjani Jogja ya. Apa Bu? Follow apa Bu? Kalau Kebidanan.unjani Yogyakarta. Oke, kebidanan.unjani Jogja. Follow Di IG-nya. Yogyakarta. Oh ya. Follow IG-nya Kebidanan.unjani Unjani Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, di situ siapa tahu nanti kedepannya bisa live IG untuk proses pembelajarannya kepada mahasiswa yang ada di rumah. Jadi Sobat Jaya tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ingin kuliah dan gabung di D3 Kebidanan. Oke. Ini terima kasih KSS Jogja sudah menyebutkan Unjani Yogyakarta luar biasa. Oke, terima kasih Sobat Jaya juga luar biasa. Oke, terima kasih. Terus kemudian ini tadi jawabannya saya tadi sudah mengantongi. Ada Rida Naili tadi kurang. Tadi jawabannya terapi komplementer pijat bayi plus baby spa, tapi tadi dari Previta ada tambahan yoganya. Jadi tetap ya Previta ya. Jadi Previta jawab terapi komplementer yoga, pijat bayi dan baby spa. Benar nggak Bu? Atau ada yang masih ditambahkan harusnya? Ya, sebenarnya untuk headline-nya itu adalah layanan komplementer pada ibu dan anak. Nah, untuk ibu ada yoga tadi sama massage, kemudian untuk bayi pun anak pun juga sama, ada yoga sama massage. Jadi memang yoga sama massage. Yoga dan massage. Jadi gimana? Jadi untuk yang baby spa itu sebenarnya juga bagian dari
Massage. Oke. Tambahannya gitu. Oke. Jadi kalau ada yoga sama massage oke lah. Oke ya, berarti Mm-mm. Previta ya tetap ya. Boleh. Selamat. Iya, selamat. Adik Previta. Iya. Adik ya, betul ya. Oke. Ya kalau adik, kalau bukan. Oh ya, Ibu, mohon maaf Ibu Previta. Wah, ini ada yang lengkap banget sih sebenarnya Oh, nih, gitu tapi ya. udah Curriculum di kalah belakang-belakang cepet ya. udah ya kalah Oke. cepat. Terima kasih yang Iya. sudah bisa jawab ya. Terima Mm-mm. kasih juga sudah merespon. Semoga Sobat Jaya juga menjadi orang-orang yang luar biasa di sana. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mm-mm. Ibu Erna ada yang ingin ditambahkan tadi terkait dengan terapi komplementer, kira-kira di layanan itu dibutuhkan sekali atau tidak sih sebenarnya? Kalau pertanyaan seperti itu saya rasa tetap penting Mas, karena kunjungan itu ke fasilitas kesehatan itu tidak hanya melulu tentang kunjungan sakit. Jadi kita tetap kunjungan sehat. Kalau misalnya yoga Ibu, yoga senam ibu hamil, message itu kan dia memang bukan sakit ya Bu. Jadi banyak sekali manfaatnya Mas. Nanti saya tak sebutin satu-satu, nggak selesai juga dari sini ya Bu ya. Jadi ya Bu, diperpanjang ya Bu talkshow-nya loh. Ngomong-ngomong kayaknya Bu Erna ini pengen ini ya diundang Bu sekali-kali. Iya, jadi ini apa namanya narasumber. Enggak deh. Waduh. Siapa tahu bisa menjadi ini ya. Saya mempromosikan loh. Oh, Bu, makasih dapat ya, Mas, saya dapat ya. berapa Bu? Oh, iya. Iya, nanti Sobat Jaya dikasih nih brosur nih. Ya Bu, lanjut. Oh udah ya. Ya tadi sudah dijelaskan ternyata penting sekali loh Sobat Jaya. Kalau terapi komplementer yang diajarkan di D3 Kebidanan itu bagi masyarakat dan di pelayanan itu penting sekali. Tetap penting. Tidak ada namanya terapi komplementer yang tidak penting. Ya, di sisi lain juga Sobat Jaya ketika di rumah ya bagi yang sudah berkeluarga itu tetap pelaksanaan medisnya juga tetap dilakukan dan di samping ada terapi pelengkapnya yaitu terapi komplementer. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kira-kira nih tadi kan sudah menjelaskan keunggulan, itu udah masuk ke visi atau belum ya Bu sebenarnya ya? Oke. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan keunggulan. Jadi visinya itu memang visi secara lengkap ya harus disebutkan ya. Baiklah, ngetes saya sih. Saya nggak bermaksud ngetes Bu, mohon maaf ya Bu. Enggak. Sungkem. Baik. Mungkin bisa dibuka catatannya kali saya salah gitu. Oke, jadi visinya secara lengkap itu memang kita menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pelayanan komplementer pada ibu dan anak serta mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Tetap ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Benar nggak Pak? Ini kalau yang di sini sama ya Bu ya, keunggulannya sama visi ya Bu ya. Iya, sama. Ini Betul. di sini nih. Iya. Di sini tuh kalau Sobat Jaya punya apa namanya jika Sobat Jaya punya brosur atau bisa cek di websitenya pmb.unjaya.ac.id, kemudian Sobat Jaya bisa menemukan di sini ada visinya. Tadi Betul. sudah dijelaskan sama Bu Ika. Itu ada visinya yaitu menghasilkan lulusan bidan kompeten yang unggul dan terdepan, khususnya adalah dalam pelayanan komplementer pada ibu dan anak. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, yang unggul dan terdepan dalam pelayanan komplementer pada ibu dan anak. Sebenarnya sangat mudah ya Bu ya. Iya. Menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, Mm-mm. ya, bidan kompeten yang unggul dan terdepan dalam Iya. pelayanan Betul. kesehatan pelayanan komplementer pada ibu dan anak. Iya, 3 tahun ya. 3 tahun Iya. ya, kuliahnya 3 Lulus. tahun. Cepat kerja. Betul. Iya. Terus tambahan tadi ya pelayanan komplementer. Tadi Iya. disampaikan bahwa yang di treatment bidan itu tidak hanya yang sakit, jadi yang sehat juga karena memang porsinya bidan di situ adalah promosi Ya. dan juga pencegahan. Oke, Nah, promotif dan preventif. yes, promotif dan preventif Iya. bisa kita lakukan dengan pelayanan komplementer pada ibu dan anak Oke, itu. good. Jadi tidak perlu khawatir jika Sobat Jaya ingin kuliah di D3 Kebidanan FKS UJD Yogyakarta, kuliahnya cukup 3 tahun. Pasti Sobat Jaya akan cepat kerja, ya karena kan Sobat Jaya pasti kuliah langsung pengen cepat kerja dong. Kalau misalnya Sobat Jaya belum diterima di
di perusahaan atau misalnya di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, Sobat Jaya tidak perlu khawatir karena di D3 Kebidanan FKS Unjani Yogyakarta, Sobat Jaya dibekali namanya terapi komplementer. Sudah dapat STR, sudah deh bisa praktek ya, seperti Ibu Erna ini bisa langsung buka praktek mengadakan baby spa. Ya, atau misalnya pengen buka yoga, sudah diajarkan sama D3 Kebidanan, bisa ngajarin yoga. Yoga gerakannya ya kayak gitulah. Kalau saya di sini mempraktekkan nggak bisa. Atau ibu-ibu bidan yang di sini suruh mempraktekkan hancur ini. Ya, itu. Oh, gerakannya itu smooth. Ya, tapi ini nggak ada namanya atraksi-atraksi di sini ya. Kalau misalnya pengen tahu bagaimana yoga, bagaimana baby spa, bagaimana pijat bayi dan terapi komplementer lainnya, Sobat Jaya langsung daftar aja di pmb.unjaya.ac.id khususnya D3 Kebidanan. Tidak hanya dapat teori kebidanan selama 3 tahun, tapi juga dapat bonusnya yaitu terapi komplementer. Oke. Ini tadi ternyata nih ada IG-nya kebidanan.unjani Yogyakarta. Silakan bagi Sobat Jaya yang masih SMA, SMK atau mahasiswa kebidanan bisa follow langsung IG kebidanan.unjani Yogyakarta. Official IG dari D3 dan S1 kebidanan sebenarnya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya Sobat Jaya ya terkait dengan visi dari D3 Kebidanan. Silahkan bagi Sobat Jaya yang ada di rumah dan yang masih setia nonton saya dengan 2 narasumber yang cantik ini, silakan jawab pertanyaan dari saya. Apa visi dari Prodi Kebidanan D3 ya FKS Unjani Yogyakarta? Silahkan typing apa visi dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta. Silahkan typing sekarang juga, nanti akan dapat hadiah spesial ya dari Unjani Yogyakarta. Ayo silahkan, siapa yang bisa jawab, dan langsung cepat dan benar, nanti akan dapat hadiah spesial dari kami. Tadi Fevitria sudah dapat buku spesial dari Keprodi, dari Bu Ika. Ya silakan yang lainnya bisa typing kemudian langsung ditulis ya. Nanti akan saya cek siapa yang jawab duluan dan tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita berbicara tadi terkait dengan keunggulan dan visi ya. Kan tadi sudah capaian pembelajarannya adalah ingin menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, yang unggul dan terdepan di pelayanan komplementer baik ibu dan anak. Terus kemudian sudah teraplikasikan dari alumni ya Ibu Erna ini sudah buka baby spa. Nah kira-kira saya ingin bertanya nih sama Ibu Erna. Nanti juga kemungkinan Ibu Ika juga bisa jawab. Karena tidak hanya lulusannya saja yang buka terapi komplementer ya untuk praktek mandirinya, dan dari dosen-dosennya juga menerapkan itu. Nah kira-kira alasan Ibu Erna ini membuat atau misalnya Ibu Erna mempunyai atau berjiwa entrepreneur yang membuka baby spa di rumahnya atau di mana, nanti Bu Erna akan jelaskan alasannya itu apa Ibu Erna. Bisa diceritakan kepada Sobat Jaya motivasinya apa sih sebenarnya? Kalau saya ditanya seperti itu, saya bingung Mas. Saya jawabnya dari mana dulu gitu ya. Bingung saya Bu. Dari mana saja bisa gitu. Dari Unjani juga boleh. Dari cikal bakalnya dulu juga boleh, silakan. Gitu. Alasan saya kenapa buka baby spa. Betul. Sebenarnya tidak disengaja juga Ibu saya bikinnya itu. Jadi jadi karena mencari kesibukan lagi, asik gitu ya. Jadi kalau pagi kan saya di puskesmas Bu, kalau saya di PMB misalnya saya tidak melulu harus menjadi karyawan ya Bu. Ya saat ini kan saya ingin memberikan apa yang kita lakukan saat ini, ya kita harus melakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu ke depannya kita tuh mau menjadi seperti apa Mas. Jadi motivasi saya juga ingin menjadi pengusaha Bu.
kedepannya saya pengen punya klinik sendiri, pengen punya mom and baby spa sendiri. Saya juga pengen jadi bos, Mas. Waduh, luar biasa, Gitu ya, cita-cita Bu. yang luar biasa. Iya, kita jangan berpikir jadi karyawan terus ya, Mas ya. Betul, Tetap betul, betul. harus ada sampingan. Kita harus Ya. di era pandemi saat ini kan kita harus berpikir luas, Mas. Ya. Kita harus bekerja juga, Bu. Misalnya kita kan kayak saya bekerja di klinik, di puskesmas. Selain itu kita juga harus melebarkan sayap lagi, Bu. Kita ke baby spa. Terus kita juga harus bisa lagi, Bu, jadi YouTuber juga, Bu. Oh Gitu. iya Tetep sih. ya. Mantap. Ya. Alamatnya apa ya, Bu? Tetap Bisa alamatnya sana ya. sekalian. Subscribe sekalian gitu ya. Subscribe. Di Instagram channel saya Bidan Erna, Ibu. Nanti di subscribe ya Bu Ika ya, Mas Sono ya. Oh iya, nanti saya follow back. Ya, jadi saat pandemi COVID seperti saat ini, Ibu, orang itu pinter. Jadi tidak langsung saya pergi ke fasilitas kesehatan, tidak, Mas. Jadi mereka pasti yang dibuka pertama kali sosial media, satu. Yang kedua pasti channel YouTube. Betul, betul. Apa keluhan dia? Terus bagaimana cara pencegahannya? Lalu kalau mereka tidak bisa menangani sendiri, baru mereka pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, itu salah satunya juga alasan saya harus melebarkan kemana-mana, Bu. Jadi saya nggak mau stuck di situ aja gitu, asik ya. Luar biasa ya. Katanya itu tidak disengaja loh buka baby spa kayak gitu. Tiba-tiba mungkin jatuh dari kayangan apa ya. Dari mimpi jangan-jangan. Bukan ya, Bu ya. Tiba-tiba mempunyai rasa keinginan saja bahwa setiap orang itu bisa berkembang dan bisa menggapai cita dan harapan. Jadi kalau Sobat Jaya mempunyai cita dan harapan seperti Ibu Erna, bisa langsung daftar di D3 Kebidanan FKS Unjadi Yogyakarta. Kenapa? Mungkin sama seperti Ibu Erna, tidak disengaja atau tidak tahu memang rezekinya di situ. Ya, apalagi yang sudah jadi mahasiswa ya, Bu ya. Kadang ada yang merasa menyesal dan sebagainya. Tidak perlu, kan tidak tahu nanti jalannya Allah, jalannya Tuhan itu seperti apa. Jadi tetap dijalani seperti yang Ibu Erna tadi, dijalani aja. Sudah punya keinginan ada baby spa, buka. Kemudian pengen jadi bos, ya udah jadi bos mandiri. Ya enggak, punya baby spa itu salah satu direktur loh sebenarnya, walaupun itu masih salah satu owner loh. Ya, itu juga salah satu lulusan dari D3 Kebidanan ya. Jadi mahasiswa D3 Kebidanan nggak perlu khawatir ya. Walaupun ada kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, tetap terapi komplementer dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Salah satunya tadi udah dijelasin. Ya, pandemi COVID, mereka nggak bisa ya pergi ke pelayanan kesehatan, tapi search literatur. Literaturnya di mana? Di jurnal, kemudian di YouTube. YouTube-nya yang mana? Yang terpercaya. Salah satunya adalah Bidan Praktek Mandiri ya, Ibu Erna. Punya channel YouTube, punya channel IG dan lain sebagainya. Di Kebidanan juga iya, punya channel YouTube, punya channel IG gitu. Jadi langsung follow aja beliau-beliau itu. Ya kalau ada keluh kesah tinggal bertanya saja. Gitu ya, Ibu ya. Luar biasa. Ini waktu kita, astagfirullah. Sudah jam 3, mohon maaf Sobat Jaya. Ternyata cepat sekali Ibu Ika dan Ibu Erna ya. Ini saya bacakan dulu sebelum kita berpisah. Rasanya sedih sekali. Ya Ibu ya, baru ngomong 1 menit tiba-tiba udah 1 jam. Ya apalagi dengan pacar. Kalau pengen cari-cari ini ya, tuh di Bidanan. Aduh, iya. Ini saya tadi bertanya ya terkait dengan visi bidan ya. Teh Fitra, terima kasih ya tadi sudah aktif sekali mengikuti kegiatan ini. Maksudnya menjawab pertanyaan walaupun sudah dapat door prize, tetap saja ya termotivasi untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih, dan ini ada beberapa jawaban. Saya ingin bertanya ke Ibu Ika dan Ibu Erna nih. Ada dari Baik Rizka Febrianti, menghasilkan bidan yang profesional dengan menerapkan terapi komplementer. Nanti Ibu Ika dan Ibu Erna yang ini ya menentukan ya. Ada Des Putra, menjadikan lulusan D3 Kebidanan lulusan yang unggul dan terdepan sama pada pelayanan ibu dan anak. Ada Eka Wahyuni 31, menghasilkan bidan yang kompeten, unggul dan terdepan
serta menerapkan terapi komplementer ibu dan anak. Terus ada lagi Mas Fikri, luar biasa, walaupun laki-laki tetap mau jawab. Acungin jempol. Menghasilkan bidan yang kompeten, profesional, dan unggul dalam asuhan kebidanan komplementer se-ASEAN, serta memiliki karakter Jenderal Ahmad Yani. Oke, terima kasih sudah bergabung selama 1 jam berlalu. Ternyata singkat ya, Bu Erna dan Ibu Ika. Terima kasih sudah bergabung di sini. Saya Warno Ngapakers mengucapkan terima kasih banyak atas gabungnya Sobat Jaya di Talkshow Unjaya. Nantikan talkshow selanjutnya dan akan kami berikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Sobat Jaya di rumah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.